bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Perang Salib adalah serangkaian konflik agama di Timur Tengah dan Eropa antara abad ke-11 dan ke-17 yang melibatkan kaum Kristiani dimulai pada tahun 1095. Perang ini juga dikenal sebagai Perang Orang Firangi atau kampanye-kampanye salib dalam bahasa Arab dan berlangsung selama hampir 2 abad sebagai reaksi terhadap pengaruh Islam di wilayah tersebut. Adapun faktor terjadinya perang salib, yang pertama faktor agama, hilangnya kemerdekaan umat Kristiani untuk beribadah ke Yerusalem. Yang kedua, faktor politik. Posisi-posisi kunci di sekitar Asia Kecil telah dikuasai Bani Saljuk dan bahkan dijadikan sebagai basis kekuatan dan pertahanan. Yang ketiga, faktor sosial. Faktor sosial yang ikut membantu terjadinya perang salib terlihat dari banyaknya relawan yang turut serta dalam perang tersebut. Dan yang terakhir adalah faktor ekonomi. Sedangkan untuk faktor ekonomi, perang salib dilatar belakangi oleh posisi para pedagang Eropa yang mulai terancam oleh para pedagang Muslim. Periodisasi Perang Salib. Periode Perang Salib pertama merupakan perang yang dimulai pada tahun 1095 oleh Paus Urbanus II dengan tujuan untuk mengambil kuasa kota suci Yerusalem dan tanah suci Kristen dari kekuasaan kaum Muslim. Perang ini disebut juga sebagai perang-perang agama di Timur Tengah dan Eropa antara abad ke-15 sampai abad ke-17. Periode Perang Salib kedua berlangsung pada tahun 1144 hingga 1192 Masehi. Pasukan Muslim mengalami kebangkitan yang signifikan di bawah pimpinan Imaduddin Zanki, Nuruddin Zanki, dan Salahuddin Al-Ayyubi. Perang ini disebut juga sebagai Perang Salib II dan merupakan perang salib kedua yang dilancarkan dari Eropa. Perang ini meletus akibat jatuhnya County Edessa pada tahun sebelumnya. Perang salib kedua diumumkan oleh Paus Eugenius III dan merupakan perang salib pertama yang dipimpin oleh raja-raja Eropa, seperti Louis VII dari Prancis dan Konrad III dari Jerman, dengan bantuan dari bangsawan-bangsawan Eropa penting lainnya. Pasukan-pasukan kedua raja tersebut dikalahkan oleh tentara Seljuk. Kegagalan ini memicu jatuhnya kota Yerusalem dan Perang Salib ketiga pada akhir abad ke-12. Periode Perang Salib ketiga berlangsung pada tahun 1192 hingga 1291 Masehi. Pasukan Muslim yang diteruskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi mengambil kuasa kota Yerusalem pada tahun 1187. Perang ini disebut juga sebagai Perang Salib III dan merupakan perang salib ketiga yang dilancarkan dari Eropa. Perang ini diumumkan oleh Paus Gregorius VIII dan merupakan perang salib pertama yang dipimpin oleh raja-raja Eropa seperti Richard I dari Inggris dan Friedrich Barbarossa dari Jerman. Pasukan-pasukan kedua raja tersebut dikalahkan oleh tentara Salahuddin Al-Ayyubi. Kegagalan ini menyebabkan kota Yerusalem kembali kekuasaan kaum Muslim.
Dampak dari Perang Salib. 1. Bertambahnya wilayah kerajaan Bizantium sehingga sanggup mengerem dan menghalang-halangi penyerangan Bani Saljuk ke Eropa. 2. Pasukan salib dapat berkenalan dengan kebudayaan Islam yang sudah sangat maju, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan sehingga orang barat berdatangan ke timur untuk belajar dan menggali ilmu untuk kemudian mereka sebarluaskan di Eropa. 3. Manusia mulai kritis terhadap berita-berita pembukaan negeri baru yang dibawa oleh kaum salib ke Eropa. Sebagai bukti keinsafan mereka itu ialah perjalanan Marco Polo dalam mencari benua Amerika di abad ke-13. Sebagai langkah awal bagi perjalanan Columbus ke Amerika pada tahun 1492. 4. Kontak perdagangan antara timur dan barat semakin pesat. Mesir dan Syria sangat besar. Artinya, bagi lintas perdagangan barat, kekayaan kerajaan dan rakyat kian melimpah ruah. Perang salib memberikan dampak besar bagi bangsa Eropa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, dampak pada peradaban Islam dan Barat. Di bidang perekonomian, bangsa Barat mendapat keuntungan lebih banyak dibandingkan Islam, terutama dalam perdagangan ekonomi. Di bidang seni dan arsitektur, Perang Salib juga mempengaruhi perkembangan seni dan arsitektur di beberapa tempat, di mana arsitektur Barat diadopsi dalam pembangunan bangunan di wilayah seperti Mesir dan Palestina. Di bidang ilmu pengetahuan terjadi perbentukan pengetahuan antara Arab dan Eropa, di mana pengetahuan Arab disampaikan ke Eropa melalui tentara salib. Yang ketujuh, dampak sosial. Para petani yang ikut serta dalam Perang Salib merasa mendapat kesempatan untuk membebaskan diri dari kesenjangan sosial yang ada, karena Paus juga menjanjikan berkah bagi mereka yang gugur dalam peperangan.